Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini itu cukup menarik teman-teman, karena ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Penipuan berbalut pernikahan. Ya, bukan hanya segi materi nih teman-teman, tapi bahkan dari gender. Gimana kalau langsung kita kupas tuntas di channel Rikaro. Nur Aini, ia berusia 22 tahun asal Jambi. Dia pun diberi gelar gadis manis berjilbab putih. Ya, dirinya dikenal sebagai anak yang rajin beribadah, pekerja keras, pintar, dan juga ramah. Karena ia ini adalah anak pertama dari 2 saudara. Cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya daripada berjalan-jalan keluar rumah. Dan teman-teman, hari itu, tepatnya di tanggal 31 Mei 2021, Nur berpergian nih bersama teman sebayanya. Setelah berjalan-jalan, dirinya dan juga temannya bercerita tentang keseharian keduanya. Kemudian, tidak lama, sang teman ini menceritakan sebuah aplikasi tantan, yaitu aplikasi jodoh secara online. Sebab teman ini ternyata mendapatkan beberapa kenalan dari aplikasi tersebut. Dirinya pun menjadi penasaran, teman-teman. Karena saat itu, ia tidak banyak memiliki teman laki-laki dan tidak pernah berpacaran. Dan kala itu dia udah merasa kayaknya udah cukup umur gitu ya untuk menikah. Dirinya pun kemudian mencoba untuk mencari pasangan di aplikasi tersebut. Ya, mungkin saja nantinya akan menjadi jodohnya kelak. Berlanjut setelah sebulan dia mengunduh aplikasi itu, dirinya kemudian mendapatkan chat dari sosok laki-laki yang mencari istri dengan penampilan berkacamata dan mengenakan jas putih. Sang lelaki mengenalkan dirinya bernama Ahnaf Arafif. Ia berusia 28 tahun. Dirinya mengatakan bekerja sebagai seorang dokter spesialis bedah syaraf yang berkuliah di New York. Perkenalan keduanya lebih dalam nih teman-teman. Ahnaf mengaku dirinya sebenarnya itu bernama lengkap Petrus Gilbert Arafif. Ia merupakan seorang mu'alaf di tahun 2016. Setelah mengisahkan masa lalunya, ia pun menanyakan kriteria seperti apa nih pendamping yang diinginkan oleh Nur dengan cara yang sopan. Dan dia pun mengajaknya, gimana nih kalau kita ta'aruf aja, yaitu berkenalan secara agama, resmi bersama keluarga gitu ya teman-teman. Dan saat itu Ahnaf ini bertanya, kapan Nur kamu berkeinginan untuk menikah? Nur menjawab dia ingin menikah di usianya ke-23 tahun. Tapi saat ini dirinya tuh malah ingin menikah di usianya nanti 27 tahun. Keduanya pun akhirnya bertukar pendapat nih perihal tentang pernikahan. Itu terlampir di dalam bukti chat ya teman-teman. Merasa keduanya ini memiliki ketertarikan yang sama dan juga tampak saling menyukai. Ahnaf kemudian meminta nomor WhatsApp Nur agar dapat berhubungan yang lebih serius. Nah, waktu pun berlalu. Selama 2 minggu, keduanya ini semakin dekat. Ahnaf kemudian memberanikan diri untuk mengenalkan dirinya kepada orang tua Nur, yaitu sang ibu yang bernama Siti Harminah. Dia pun akhirnya menceritakan tentang pekerjaannya sebagai seorang dokter spesialis lulusan dari New York nih teman-teman. Dan dia pun memiliki saham di beberapa perusahaan tambang seperti PT Bomba Group, PT BAU, dan juga PT Pama. Obrolan pun berlanjut mengenalkan orang tua angkatnya melalui panggilan video yang bernama Ibu Safni. Nah, saat itulah keduanya pun membahas masalah pernikahan sambil menunggu kedatangan dari keluarga besarnya Ahnaf. Kedua keluarga pun menyepakati untuk menyegerakan lamaran di tanggal 9 Juli 2021 hingga pernikahan nantinya. Nah, setelah 1 minggu berlalu teman-teman, ternyata di tanggal 4 Juli 2021
Ahnaf ini kembali ke kampungnya dengan alasan untuk mengambil surat menyurat dan juga KTP dengan nama barunya di Lahat. Namun keesokan harinya di tanggal 5 Juli, adiknya Ahnaf bernama Devtia ini mengabari kabar buruk bahwa ibundanya Ahnaf meninggal karena COVID setelah beberapa hari di ICU. Kabar duka tersebut dibenarkan juga nih oleh tantenya Ahnaf yang bernama Yuliani yang kala itu menghubungi keluarga. Sebab berduka, kedatangan keluarga Ahnaf pun akhirnya tertunda lagi yang seharusnya di tanggal 9 Juli 2021 untuk lamaran. Dan undangan pada tanggal 17 Juli ini ternyata sebagian sudah tersebar dengan 80% persiapan, teman-teman. Acara lamaran juga pada kala itu sudah terlanjur dipersiapkan dan pengeluaran dana akhirnya menggunakan uang dari Ibu Siti Harminah. Namun di surat undangan inilah teman-teman adanya kejanggalan yang samar belum diketahui. 3 hari berlalu Ahnaf kembali, namun dirinya juga belum membawa identitas dirinya dengan alasan belum jadi. Hingga waktu berlalu dan kemudian di tanggal 18 Juli 2021 keluarga Nur dibuat merasa iba nih dengan kedua pasangan ini. Hingga akhirnya mereka pun menyarankan untuk gimana kalau kalian menikah secara agama dulu. Ahnaf pun menyetujui untuk menikah secara siri ya teman-teman. Nur juga pada awalnya terkejut, tapi dia akhirnya menuruti dengan perjanjian akan melaksanakan nikah secara hukum setelah identitas tersebut sudah selesai. Dan teman-teman pada pagi harinya paman dan juga bibi dari Nur ini sempat mengirimkan pesan teks yang mengatakan bahwa sebelumnya di daerah mereka itu ada nih yang menikah siri, lalu kemudian dia berlanjut ke KUA. Dan pada hari itu juga Nur langsung menyampaikan pesan itu kepada ibunya. Ibu Siti pun merasa terkejut ya dengan permintaan putrinya ini, karena di saat kondisi ibunya kala itu sedang sakit sehingga tidak bisa mendampingi Nur, dan ayahnya Nur juga memang sedang menderita stroke begitu. Dan teman-teman malam itulah dimana keduanya ini melakukan ijab kabul pernikahan sirinya dengan Nur yang kala itu tidak didampingi oleh kedua orang tuanya. Sedangkan keluarganya Ahnaf yang hadir itu hanya melalui panggilan video saja. Dan malam harinya teman-teman keduanya pun menjadi sepasang pengantin dan melakukan hubungan suami istri. Tetapi kejanggalan ternyata terjadi di sini tanpa disadari oleh Nur, di mana Ahnaf kala itu mengatakan bahwa Nur tidak boleh melihat dirinya dengan lampu dimatikan dan matanya juga yang ditutupi dengan kain. Nah, sebulan berlalu begitu saja, keduanya pun menjalani pernikahan ya layaknya pasangan pada umumnya. Namun ibunya Nur ini menaruh rasa curiga gitu ya dengan kesehariannya yang ternyata tidak pernah pergi bekerja. Tetapi hanya keluarga Ahnaf aja nih yang seolah-olah kayak menggebu menceritakan kegiatannya Ahnaf yang katanya sibuk tapi tidak ada bukti sama sekali. Ibu Siti pun akhirnya mencari waktu untuk mencoba berbincang nih dengan menantunya untuk sekedar mengobrol biasa dan menanyakan bagaimana dirinya dulu bersekolah hingga lulus dan juga meminta bukti berupa ijazah. Tetapi kala itu Ahnaf terkesan kayak mengalihkan pembicaraan gitu teman-teman. Hingga tiba suatu hari Ibu Siti ini bertanya, tonjolan apa tuh yang ada di bagian dadanya? Ahnaf pun lalu menjelaskan dirinya memiliki kelainan pada tubuhnya. Dan kemudian sudah 5 bulan berlalu, Ahnaf ini tinggal bersama mertuanya yaitu ibundanya Nur. Momen inilah dimana Ahnaf mulai menunjukkan gelagat-gelagat yang sangat aneh. Dia mulai mencoba untuk mencuci otak Nur dengan segala apapun yang terjadi di keluarganya. Dia mulai menggunakan ponsel milik Nur dan ternyata mengirimkan pesan teks kepada teman-temannya bahwa Nur ini membutuhkan biaya pengobatan untuk ayahnya yang terkena stroke. Ya, hal tersebut pun tertutupi ya teman-teman, karena kala itu dia seolah-olah membelikan beberapa obat nih kepada ayahnya Nur dan juga ibunda Nur yang sedang sakit. Ibu Siti sebenarnya kayak mulai merasa curiga ya, kayak punya feeling gitu ya dengan tingkah anehnya si Ahnaf ini. Dirinya juga sempat berpikir, Ahnaf ini kok terlihat seperti perempuan gitu ya. Ibu Siti pun mulai curiga dari adanya tonjolan di dada, dan bahkan setiap habis mandi
Ahnaf ini langsung memakai baju dari kamar mandi gitu loh. Dan kecurigaan pun semakin kuat karena Ahnaf ternyata tidak kunjung memberikan bukti berupa identitas dirinya. Tetapi teman-teman, Ahnaf ini ternyata rajin sholat Jumat dan bahkan dia pernah loh menjadi imam sholat Jumat. Berlanjut, desakan dari Ibunda Nur yang terus curiga dengan gelagatnya Ahnaf yang kayak enggan gitu ya menunjukkan identitasnya, dan keluarga Ahnaf yang tidak pernah datang ke Jambi. Lantas Ahnaf kala itu juga merasa terusik gitu dengan tingkahnya ibu mertuanya tersebut. Memasuki bulan November 2021, Ahnaf membawa Nur untuk pindah ke rumah bibinya atau adik dari ayahnya. Sebulan lamanya berlalu hingga di awal Desember 2021, tiba-tiba Nur ini sakit dan kala itu Ahnaf lah yang memberikannya obat serta infus. Lalu setelah membaik, Nur baru sadar kalau ternyata ponsel miliknya itu hilang dan dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Ahnaf lah yang mengambil dan kemudian menjual ponsel tersebut. Ibunda Nur pun akhirnya kehabisan kesabaran nih, hingga dia memanggil Pak RT dan juga Babinsa untuk memintai keterangan menantunya. Namun tetap saja jawabannya itu sama, dia belum bisa menunjukkan kartu identitas dirinya. Kemudian untuk mengurangi pemikiran orang-orang dan keributan, dia pun berjanji akan memberikan keesokan paginya. Ibu angkatnya dan juga adiknya juga menghubungi dan membela melalui chat gitu ya teman-teman, dan mengatakan bahwa anak ini bukan orang jahat. Namun di malam harinya, ia pun mengajak Nur untuk pergi bersamanya ke Lahat dengan alasan mengunjungi keluarganya. Dan tepat jam 6 pagi dengan keadaan bangun tidur dan juga belum mandi, Nur ini dibawa kabur oleh Ahnaf ke Lahat. Saat itu Nur benar-benar tidak menyadari apapun dan dia terkesan kayak seperti orang yang terhipnotis gitu teman-teman. Nah, dirinya kalau itu mengikuti apapun yang dikatakan oleh Ahnaf. Lalu saat keduanya ini tiba di Lahat, Ahnaf mengajak tinggal di rumah ibu angkatnya bernama Safni dan ayahnya Suharto Malik. Dia juga mengenalkan adiknya Elviansah dan ibunya Suryani. Sontak hal itu kemudian membuat Nur Aini ini terkejut karena sebelumnya dia mengatakan bahwa sang ibu ini telah meninggal, bahkan kala itu mereka sampai mengadakan tahlilan di hari ke-40 di kediamannya Nur. Dan sesampainya di rumah tersebut, dirinya pun diminta untuk tidak keluar dari kamar dengan alasan Nur ini terkena gangguan makhluk halus dan dilarang untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian teman-teman 4 bulan berlalu, Nur pun masih dilarang untuk menghubungi ibunya. Ahnaf mengatakan ya hal-hal buruk tentang ibunya dan kemudian menghasut Nur untuk membenci ibunya sendiri. Kelamaan dikurung di dalam kamar, Nur pun akhirnya mulai muak nih. Ia pun sering bertanya kapan dirinya bisa pergi dari Lahat dan keluar dari dalam kamar. Ia juga mulai tahu bahwa uang dan juga harta benda yang ia miliki satu persatu diambil oleh Ahnaf hingga mencairkan habis depositonya. Akhirnya teman-teman beberapa hari kemudian Ahnaf ini mengajak Nur ke sebuah air terjun yang letaknya ini di pelosok dukun Lahat serta tidak ada sinyal. Ia pun meminta Nur untuk mandi di sana. Tanpa adanya rasa curiga teman-teman, Nur pun masih menuruti karena ia juga merasa sangat suntuk ya dikurung di dalam kamar. Ahnaf pun terdengar berbicara di telepon tanpa pernah memperhatikan Nur yang kala itu terpeleset hampir terjatuh. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, Ahnaf ini kembali mengajak Nur ke Sungai Lematang nih, yang alirannya itu ternyata sangat deras, bersama ayah angkatnya Suharto dan juga Randy temannya Ahnaf. Ahnaf kala itu meminta Nur untuk berenang. Namun disinilah Nur ini mulai tersadar bahwa dirinya ini seperti hendak dilenyapkan gitu ya. Setelah dia mendengar ada percakapan dari ketiga orang tersebut yang memintanya untuk lebih maju terus maju ke tengah aliran sungai. Dimana kala itu Nur ini tahu bahwa dirinya itu tidak bisa berenang. Dia pun segera berpegangan tangan dengan kencang di tangannya Ahnaf supaya tidak terbang
terbawa arus air. Nah, setelah rencana pelenyapan ini gagal lagi, Nur pun kemudian dibawa ke rumah salah satu temannya dan dikurung di dalam kamar lagi. Nur kala itu masih terlihat mempercayai suaminya dengan tatapan seperti orang yang terhipnotis gitu teman-teman. Nah, di sisi lain Ibunda Nur yaitu Ibu Siti, dia melaporkan ke polisi tentang putri sulungnya yang hilang selama 4 bulan bersama menantunya. Ibu Siti juga menceritakan nih kecurigaannya selama berbulan-bulan. Ya, selang beberapa hari kemudian, Ahna pun meminta paksa untuk mencairkan depositonya. Karena ternyata buku rekeningnya Nur ini tidak ada dan tertinggal di rumah Ibu Siti. Ahna pun meminta Nur untuk membuat keterangan kehilangan di Polresta Lahat. Tepat 10 bulan berlalu, di tanggal 1 April 2022, Ibu Siti bersama tim buzzer ini menemukan Nur di sebuah rumah di pinggiran rel kereta api Lahat. Ahnaf lalu kemudian diamankan, juga dipaksa untuk membuka baju. Nah, keluarga Ahnaf lantas melarang hal tersebut. Dan disinilah teman-teman, Nur dan ibunya itu sangat terkejut karena ternyata suaminya selama ini merupakan seorang perempuan. Ahnaf pun terpaksa mengakui dan menunjukkan identitas asli dirinya. Tanggal 2 April 2022, Nur bersama ibunya ini tiba di Jambi dan segera menindaklanjuti kasus yang dialami oleh Nur selama 10 bulan tersebut. Dan tanpa disadari, setelah dihitung-hitung, ternyata mereka mendapatkan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kabar kasus ini pun menyebar. Setelah penyelidikan, ternyata bukan hanya Nur saja nih yang mengalami penipuan, tetapi banyak perempuan-perempuan lainnya juga. Dan diketahui teman-teman, ternyata Ahnaf tersebut aslinya adalah seorang perempuan yang bernama Erayani, kelahiran tahun 1994. Netizen pun kala itu dibuat tercengang ya ketika membaca nama dan juga serangkaian gelar yang berada di dalam undangan, di mana Ahnaf ini memasukkan 3 gelar sekaligus, yaitu gelar spesialis, gelar teknik, dan juga gelar humaniora. Ia bukan hanya menipu perihal gelar saja, melainkan dia membuka malpraktek sendiri. Dan dia juga mencemarkan nama baik Nur Aini gitu teman-teman. Dan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dengan dakwaan ya memang adanya sindikat penipuan berencana. Karena adanya teman-teman yang katanya saudara itu mendukung dari aksi penipuan tersebut. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang cukup panjang kali lebar nih ya. Ya semoga saja bisa menghilangkan rasa penasaran di hati teman-teman tentang kasus ini. Dan gimana nih menurut kalian dengan kasus kita hari ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Dan ternyata catatan dari kasus ini adalah identitas diri seseorang itu sangat penting dan jangan pernah diremehkan, oke? Dan teman-teman sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!